Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Bagaimana? Apa kabar? Kalian semua sehat-sehat semua ya, siswa-siswa. Mudah-mudahan semua kalian sehat walafiat. Kali ini materi kita adalah mengenai kertas kerja perusahaan jasa. Kelas 12 ekonomi bersama Ibu Marsuti. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Selesai. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Materi kelas kerja yang pertama pengertian, lalu ada fungsinya, ada bentuknya, dan terakhir langkah-langkahnya. Materi yang pertama, pengertian dan fungsi. Pengertian kertas kerja. Kertas kerja atau neraca laju atau worksheet merupakan suatu daftar yang berkolom yang dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyusunan laporan keuangan yang benar. Jadi kertas kerja ini gunanya nanti untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Fungsi kertas kerja, nah ini fungsinya. Fungsi kertas kerja adalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan dan sebagai alat bantu untuk mempermudah koreksi apabila terjadi kesalahan. Bentuk-bentuk kertas kerja. Yang pertama, bentuk 6 kolom. Di sini ada sebenarnya ada nomor, ya, terus nama akun, gitu ya. Terus ada NS neraca saldo, terus ada LR laba rugi, terus ada neraca. Ini ada 3. Karena masing-masing ada debit kreditnya, jadi 6 kolom. Ya, NS ada debit kredit, laba rugi ada debit kredit, neraca ada debit kredit. Yang kedua, ada bentuk 8 kolom. NS, neraca saldo, AJP, ajudan penyesuaian, LR, laba rugi, dan neraca. Masing-masing ada debit kredit. Jadi, semuanya ada 8 kolom. Ada bentuk yang ketiga, bentuk 10 kolom. Ada NS, neraca saldo, debit kredit, ayat jurnal penyesuaian, AJP debit kredit, NSD debit kredit, LR laba rugi debit kredit, neraca debit kredit. Nah, bentuk yang 12, yang keempat ada bentuk 12 kolom. NS neraca saldo, AJP jurnal penyesuaian, NSD neraca saldo disesuaikan, LR laba rugi, ada arus kas, ada neraca. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2 jadi 12. Tapi kadang-kadang kita sering menggunakan yang nomor 3, yaitu bentuk 10 kolom. Ya, kita akan coba dalam bentuk yang 10 kolom. Ya, yang ketiga ya. Ya. Data yang digunakan untuk menyusun kertas kerja. 1. Neraca saldo. Kita tahu, ingat kan? Neraca saldo adalah suatu data yang berisi saldo-saldo akun-akun atau pembayaran buku besar. Nah, itu ya. Terus yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Ya. Data-data AJP maksudnya kan. Yang ketiga kita coba sediakan kertas kerja. Boleh 8 kolom, boleh 10 kolom, boleh 12 kolom, boleh 6 kolom. Kita pakai yang 10 kolom ya.
Ya. Nah, ini ada contoh neraca saldonya. Di sini ada Salon Indah neraca saldo yang waktu di materi kemarin ini ada kan? Tuh. Nah, di sini kas 13.900.000 debit, perlengkapan kantor 2 juta debit, piutang usaha 900.000 debit, sewa dibayar di muka 12 juta debit, peralatan kantor 8 juta debit, utang usaha 6.500.000 kredit, modal 20 juta kredit, private 1.500.000 debit, pendapatan usaha 15.400.000 kredit, beban listrik 1 juta debit, beban gaji 3 juta debit, jumlahnya 42.300.000 sama ya, sama 42.300.000 masing-masing debit dan kreditnya. Nah, setelah itu ada Salon Indah ya, jurnal penyesuaian. Coba kita lihat yang waktu itu. Beban perlengkapan kantor 1 juta rupiah debit, perlengkapan kantor 1 juta rupiah kredit, masih ingat kan? Beban usutan peralatan kantor 800.000 debit, akumulasi usutan peralatan kantor 800.000 kredit, terus ada beban gaji 2 juta debit, utang gaji 2 juta kredit, terus ada pendapatan piutang pendapatan 3 juta debit, pendapatan usaha 3 juta kredit, beban sewa 4 juta debit, sewa dibayar di muka 4 juta kredit, pendapatan usaha 17.000 debit, pendapatan diterima di muka 17.000 kredit. Ini kalau masih agak lupa ya, nanti buka-buka lagi yang video sebelumnya ya. Oke, mengenai AJP. Nah, ini Ibu ambil dari situ lah ya. Nah, ini ada persiapan untuk kertas kerjanya. Persiapannya di sini adalah kertas kerja 10 kolom untuk Salon Indah. Di sini ada nomor, nama akun, neraca saldo, sebelah debit dan kredit, AJP, sebelah debit dan kredit, NSD, neraca saldo disesuaikan, sebelah debit dan kredit, laba rugi, sebelah debit dan kredit, neraca, sebelah debit dan kredit. Kalau dihitung semuanya kan 10 kolom kan? 10 kali 2. Nih, 10 kali 2. 5 kali 2. 5 kali 2, 10. Iya. Cara penyusunan kertas kerja 10 kolom berikutnya. 1. Kita memindahkan neraca saldo ke kolom neraca saldo NS di kertas kerja. Pindahkan saja. Cuma dipindahkan. Yang kedua, membuat AJP. Data neraca saldo tetap penyesuaian ya. Nah, itu kan sudah ada AJP-nya kita buat kemarin di video kemarin ya. Memindahkan AJP tadi, jurnal penyesuaian tadi kita pas kerja pada kolom AJP. Nah, terus yang ketiga menyesuaikan neraca saldo dengan AJP. Hasilnya menjadi neraca saldo setelah disesuaikan atau NSD. Neraca saldo disesuaikan ya. Dan jadi yang keempat, nah ini kalau NSD-nya itu perkiraan nominal, pendapatan dan beban itu dipindahkan ke kolom laba rugi. Nah kalau yang kelima, untuk NSD yang real, harta, utang dan modal dipindahkan ke kolom neraca. Selisihnya nanti laba rugi dan neraca harus sama ya. Tuh. Coba kita lihat. Di sini ada jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya barangkali nggak usah pakai muka aja ya, biar lebih jelas. Karena ini biar gambarnya lebih nampak gitu ya. Ya, Ibu cukupkan dulu ya. Yang muka ini nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa kan. Nanti kalau kangen lihat lagi dari awal. Ya Ibu ini kegeerannya deh, nggak apa-apa ya. Kita coba ya menjelaskan mengenai AJP dulu ya. Nanti Ibu. Di AJP beban perlengkapan kantor 1 juta rupiah. Perlengkapan kantornya itu tadi beban perlengkapan kantor sebelah debit. Terus perlengkapan kantornya sebelah kredit ya. 1 juta rupiah.
atau nanti jangan dibuang dulu. Kita geser aja nanti. Nah ini AJP ini ya, kita pindahkan ke kertas kerja. Kertas kerjanya di kolom AJP. Kita lihat perlengkapan kantor. Nah. Oh ya, sebelumnya beban perlengkapan kantor. Oh ya ini. Beban perlengkapan kantor 1 juta ya. 1 juta itu sebelah debit. Ya. Terus perlengkapan kantor 1 juta kredit. Kalau dipindahkan ke sebelah sini bisa juga ya, masih bisa. Tinggal ini Ibu. Nah ya, sudah bisa masih bisa. Jadi lihatlah, beban perlengkapan kantor itu kan sebelah debit, itu di kertas kerja AJP sebelah debit. Ya. Terus perlengkapan kantornya sebelah kredit. Ya. Selanjutnya itu AJP yang pertama. Nah, AJP yang kedua. AJP yang kedua ini ada beban penyusutan peralatan kantor 800.000 debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor 800.000 kredit ya. Kita lihat di kertas kerjanya. Beban penyusutan peralatan kantornya debit 800.000. Akumulasi penyusutan peralatan kantornya kredit 800.000. Jadi disesuaikan maksudnya ini nama akunnya apa, sebagai debit kreditnya pindahkan saja di kolom AJP sebelah kertas kerja. Tuh ya. Terus selanjutnya ayat jurnal penyesuaian yang ketiga, beban gaji sebelah debit 2 juta rupiah. Utang gaji sebelah kredit 2 juta rupiah. Kita lihat di kertas kerja. Kertas kerja beban gaji sebelah debit di kolom AJP ya. 2 juta rupiah. Utang gaji sebelah kredit di kolom AJP 2 juta rupiah. Sesuai dengan ini ya, nama dan debit kreditnya ya. Lihat kolomnya di AJP gitu ya. Terus ada lagi di sini. Yang keempat, piutang pendapatan 3 juta rupiah sebelah debit. Terus pendapatan usaha sebelah kredit 3 juta rupiah. Nah kita lihat piutang pendapatan sebelah debit ya 3 juta rupiah di kolom AJP sebelah debit. Pendapatan usaha di kolom AJP sebelah kredit 3 juta rupiah juga. Jadi sesuaikan masuknya ya. Gitu. Nah ini yang berikutnya yang kelima. Beban sewa sebelah debit 4 juta rupiah. Sewa dibayar di muka sebelah kredit 4 juta rupiah. Nah kita lihat situ beban sewa ya AJP debit 4 juta. Sewa dibayar di muka AJP nya sebelah kredit 4 juta. Kan nampak kelihatannya cuma pindahkan saja gitu. Jadi kalau saldo tadi dipindahkan saja seperti itu, nah ini AJP nya dimasukkan kolom AJP. Nah berikutnya terakhir, pendapatan usaha debit 700.000, pendapatan diterima di muka kredit 700.000 ya. Nah kita lihat di situ pendapatan usaha kan sebelah debit 700.000. Nah AJP nya ya. Nah ini pendapatan yang belum dikerjakan tadi kan, ada rias yang belum dikerjakan. Pendapatan diterima di mukanya kredit 700.000 ya, kemarin diterima di muka ya 700.000. Nah lain jumlah AJP-nya 11.500.000 itu sama di situ 11.500.000. Cuman perpindahannya ya sesuai dengan nama gitu. AJP tadi. Itulah cara memindahkan AJP di kertas kerja kolom AJP gitu ya. Selanjutnya, nah ini salon indah kertas kerja. Nah ini yang AJP. Keseluruhan tadi didekatkan biar lebih jelas, lebih nampak gitu ya. Sudah ya. Nah, saldo sudah diisi, AJP sudah diisi. Sekarang berikutnya kita masukkan yang NSD. NSD ini begini, neraca saldo disesuaikan. Coba kita sama baik-baik. Kas 13.900.000. AJP-nya kosong, tinggal pindahkan saja ya. Perlengkapan kantor 2 juta, terpakai 1 juta kemarin kan kredit, jadi tinggal 1 juta.
AJP-nya kredit. Jadi 2 juta kurang 1 juta jadi 1 juta NSD-nya. Piutang usaha tidak pengaruh dia, tetap 900.000 ya. Sewa dibayar di mukanya, nah 12 juta. Terus sudah dipakai sewa 4 juta kan. Nah, kan NSD-nya kan sisanya 8 juta. Ya, itu ya. Sudah terpakai 4 juta 4 bulan. Jadi sewa dibayar di mukanya masih 8 juta. Peralatan kantor 8 juta, tidak ada pengaruh, pindahkan saja ke NSD. Utang usaha 6.500.000 tidak ada pengaruh, pindahkan saja ke kreditnya. Awas jangan salah ya. Kalau dia debit pindahkan. Modal 20 juta di neraca saldo, di AJP-nya kosong, pindahkan saja di NSD langsung 20 juta. Prive atau prive, neraca saldo sudah debit 1.500.000, pindahkan saja, tidak ada di AJP-nya kosong. NSD-nya di debit 1.500.000. Pendapatan usahanya 15.800.000. Terus ada debit 700.000. Terus ada kredit, gitu ya, 3 juta. Jadi 15.800.000 dikurangkan 700.000 ditambahkan 3 juta, jadinya 18.100.000. Ya, itu kan. Terus beban listrik tidak ada pengaruh ya, AJP-nya tidak ada 1 juta, jadi NSD-nya tetap 1 juta. Beban gajinya sini 3 juta dipindahkan saja. Enggak ada AJP-nya 2 juta. 3 juta debit, AJP-nya 2 juta debit, maka 5 juta ditambahkan di sebelah debit ya. Terus beban perlengkapan kantor ada 1 juta di AJP, pindahkan ke NSD. Beban penyusutan peralatan kantor 800.000, pindahkan ke NSD. Wah, debit itu ya. Akumulasi penyusutan peralatan kantor kredit, pindahkan ke kredit NSD. Utang gaji 2 juta kredit, pindahkan ke NSD kredit. Utang pendapatan 3 juta debit, pindahkan ke debit 3 juta. Beban sewa debit 4 juta, pindahkan ke NSD debit 4 juta. Pendapatan diterima di muka 700.000 kredit, NSD-nya pindahkan 700.000. Nah, jumlahnya dana sama 48.100.000. 48.100.000. Jadi ya NSD ini menyesuaikan neraca saldo dengan AJP ya. Jadi disesuaikan begitu. Jadi kalau dia ketemu debit dengan debit, misalnya di beban gaji, tambahkan di debit. Kalau ketemu debit dan kredit, misalnya di sewa dibayar di muka, kurangkan, ditaruh di saldo yang lebih besar gitu. Kalau kosong pindahkan saja. Oke, lanjut. Nah, ini Salon Indah Kertas Kerja Desember ini ya. Ini ibu tutup saja yang ini neraca saldo dengan AJP karena sudah dibahas. Nanti kita bahas NSD sekarang masalahnya ya. Sama laba rugi kan. Dari NSD itu masuk di laba rugi. Nah, keterangannya sih laba rugi diisi perkiraan nominal atau pendapatan dan beban ya. Jadi yang diisikan di laba rugi itu adalah perkiraan nominal, pendapatan dan beban begitu maksudnya. Dari data NSD. Nah, ini ada sudah diberi tanda pendapatan usaha nominal itu. Nah, kredit kan NSD-nya, pindahkan ke kredit laba rugi. Pindahkan saja. Beban listrik debit di NSD, pindahkan ke debit. Beban gaji debit 5 juta, pindahkan ke 5 juta debit di laba rugi debit. Beban perlengkapan kantor 1 juta debit, pindahkan 1 juta debit. Beban penyusutan peralatan kantor 800.000, pindahkan ke laba rugi 800.000 debit. Jadi debit pindahkan ke debit. NSD tadi ya. Cuma dilihat perkiraan nominal. Satu lagi perkiraan nominal beban sewa ya. Beban sewa itu ada 4 juta debit. Pindahkan di laba rugi. Coba debit. Oh, jangan salah pindah ya. Nah, ini kelihatan sini kan. Pendapatan usahanya 18.100.000. Semua jumlah bebannya 11.800.000. Berarti ada saldo 6.300.000 kan. Supaya jumlahnya sama semua 18.100. Nah, ini ada keterangan bawahnya laba bersih 6.300 ya. Itu cara memindahkan ke kolom laba rugi. Laba rugi adalah untuk perkiraan nominal atau pendapatan beban. Ya. Masih ingat kan lagunya? Akun itu terbagi dua, akun real dan nominal. Akun itu terbagi dua, akun real dan nominal. Akun real terbagi 3, harta, utang, dan modal. Akun nominal
terbagi dua, pendapatan dan beban. Ini pendapatan beban di kolom laba rugi. Lanjut, kita selesaikan. Ini untuk kolom neraca. Keterangannya, neraca diisi perkiraan real harta, utang dan modal. Kas harta di debit 13.900.000. Perlengkapan kantor debit 1 juta, mindahkan dari NSD ya. Piutang usaha 900.000 debit. Sewa dibayar di muka 8 juta di NSD, pindahkan ke neraca. Ini sebelah debit. Laba ruginya abaikan dulu, itu memang ditutup. Kita mau bahas yang neraca. Dari NSD ya. Nah ini neraca saldo diabaikan, AJP diabaikan, kita lihat NSD sama neraca. Ya. Peralatan kantor, NSD 8 juta. Pindahkan di neraca 8 juta. Nah, utang sah. Utang sah di kredit di NSD. Pindahkan di neraca sebelah kredit. Private sebelah debit. Sebelum private ada modal. Modal sebelah kredit 20 juta. Pindahkan kredit. Private debit 1.500.000, pindahkan ke debit. Ada lagi akumulasi penciptaan peralatan kantor ya, kredit ya di NSD, pindahkan ke neraca sebelah kredit. Utang gaji di NSD 2 juta rupiah, pindahkan di neraca sebelah kredit. Terus piutang pendapatan sebelah debit 3 juta, pindahkan di neraca sebelah debit 3 juta. Pindahkan aja debit. Beban siapa tidak? Pendapatan diterima di muka ya, 700.000 sebelah kredit. Jadi kalau yang dibayar di muka, diterima di muka, piutang pendapatan itu termasuk perkiraan real, ya. Yang di muka itu, ya. Ya. Ada 4. Beban yang dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, itu termasuk dalam perkiraan real itu ya. Bukan perkiraan nominal ya. Jangan salah. Nah, ini keseluruhannya. Tidak ditutup lagi, semuanya dibuka. Neraca saldo sudah diisi, AJP sudah diisi, NSD sudah diisi, laba rugi sudah diisi. Oh ya, neraca tadi belum dibahas jumlahnya ya. Jumlah debitnya 36.300. Ya. Debitnya 36.300.000. Sebelah kreditnya 30 juta. Berarti ada kelebihan 6.300.000. Taruh sebelah kredit supaya dia jumlahnya sama. Jadi laba bersih. Nah, kelihatan laba bersih ya. Kalau laba ini kelihatan di laba rugi sebelah debit ya, saldonya. Di neracanya sebelah kredit. Tuh ya, itu laba tuh. 6.300.000 itu ya. Kalau rugi sebaliknya. Nah, kesimpulannya untuk saldo rugi atau laba. Saldo rugi akan nampak di kolom atas kerja, kolom kredit, laba rugi, dan kolom neraca sebelah debit. Nah, tadi saldo laba. Saldo laba nampak di kertas kolom laba, kertas kerja ini maksudnya. Nampak di kertas kerja, kolom laba rugi sebelah debit, dan kolom neraca sebelah kredit. Nah, kertas kerja. Gimana? Nah, ini nanti gunanya untuk menyusun laporan keuangan. Kegunaan kolom laba rugi dan neraca. Kolom laba rugi datanya digunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Kolom neraca untuk membuat laporan keuangan neraca, laporan perubahan modal, itu fungsinya. Ya, jadi nanti kalau nyusun laporan laba rugi lihat di kolom laba rugi, kalau nyusun neraca, dan laporan perubahan modal ya di kolom neraca. Laba rugi kan itu kan pendapatan dengan beban. Neraca harta, utang dan modal. Previ modal. Labanya nanti dimasukkan dari laba rugi. Previ ya, modal awal nanti dapatnya modal akhir. Ya mungkin sampai di sini dulu lah ya pertemuan kita. Ya mudah-mudahan lah yang dijelaskan ini berguna, dimengerti. Nah, ya bisa sih ditanya kalau misalnya ada yang mau ditanya nanti di komentar di video ini bisa, atau bertemu atau lewat WA begitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan walafiat ya, agar kita terus bisa belajar walaupun tidak bisa bertemu langsung tapi lewat video ya. Ya cukup di sini dulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh.